Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan query DNS iteratif dan rekursif. Query DNS rekursif. Secara umum, rekursif query ini adalah di mana sang klien atau peminta DNS ini melakukan permintaan ke server DNS, dan server DNS ini menjawab dengan jawaban, baik itu jawaban tentang informasi mengenai domain yang diminta, ataupun jawaban bahwa ada error atau nama domain tidak ditemukan. Pada recursive query ini, jika informasi tentang domain yang diminta klien tidak ada pada database server DNS, maka server DNS itu tidak bisa mengarahkan si klien untuk menuju ke server DNS lain, melainkan server DNS tadi yang bertugas untuk mencarikan jawaban tentang informasi domain yang diminta klien. Kemudian server DNS itu menjawab permintaan klien berupa informasi yang diminta ataupun dengan pesan error. Berikut adalah gambar query DNS rekursif. Pada gambar ini, browser melakukan permintaan ke server DNS dan server DNS akan melakukan pencarian ke database server. Karena prinsip kerja DNS bersifat hierarki, maka membaca domain dimulai dari paling atas atau root server. Jika informasi tentang domain yang diminta klien tidak ada pada database server DNS, maka server DNS itu tidak bisa mengarahkan si klien untuk menuju ke server DNS lain, melainkan server DNS akan menjawab permintaan klien berupa informasi yang diminta ataupun dengan pesan error. Yang berikut adalah query DNS iteratif. Iteratif query ini berbeda dengan recursive query. Pada iteratif query, server DNS akan menjawab permintaan sang klien sesuai dengan database yang tersedia pada server DNS. Jika domain yang diminta klien tidak ada pada server DNS, maka server DNS itu akan mengarahkan klien ke server DNS lain. Begitu seterusnya sampai si klien mendapatkan jawaban tentang informasi domain yang dimintanya. Pada gambar query DNS iteratif, browser melakukan permintaan ke DNS server. Kemudian DNS server akan memberikan jawaban atas domain yang diminta jika ada. Jika tidak ada, maka DNS server akan mengarahkan klien ke DNS server yang lain. Begitu seterusnya sampai klien mendapatkan jawaban tentang informasi domain yang diminta. Kesimpulannya, recursive DNS adalah mesin yang bertugas untuk mencari resource alamat domain di internet. Sedangkan iteratif DNS adalah mesin yang bertugas memberikan jawaban atas permintaan dari recursive DNS. Misalnya ketika klien mengakses contoh.com, maka klien meminta alamat tersebut ke DNS server. Tugas yang mencari alamat contoh.com adalah recursive DNS. Lalu iteratif DNS memberikan jawaban atas domain yang diminta, atau iteratif DNS meneruskan query atau yang disebut juga dengan delegasi ke subdomain yang dibawanya. Setelah itu domain tersebut diteruskan ke klien yang meminta alamat domain tersebut atau resolver. Prinsip kerja DNS bersifat hierarki. Membaca domain dimulai dari paling atas atau root domain, lalu diteruskan ke subdomain di bawahnya. Misalnya saya.com, saya.co.id, berarti domain saya berada di bawah domain.co.id, lalu .co.id di bawahnya i.id, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. 1953144125.com. Setelah kita menuliskan nama domain yang kita inginkan, kemudian kita klik tombol cek. Setelah kita klik tombol cek, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya menggunakan domain.com, maka yang di checklist cuma pada bagian. Setelah itu kita klik order, kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu akan munculkan seperti ini. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi data-data mengenai data diri kita. Pada alamat email kita mengisi alamat email yang valid, yang aktif ya.
Setelah kita mengisi data diri kita, di sini kita akan mengisikan password. Setelah kita mengisikan password, kita scroll bawah, kemudian kita mengchecklist saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian kita sign order. Setelah saya order, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita harus membayar untuk mengaktifkan domain yang kita buat tadi. Jadi di sini tanggal 13 bulan 12. Kemudian di sini juga diberitahukan deskripsinya. Totalnya adalah 159.500. Jika ingin mengaktifkan, silakan bayar. Sekian dari saya, cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih.